Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi. Kita lanjutkan ya kajian kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Sidi Kitabul Ilmi, ya, bab man ajabal futya ya bi isyaratil yad wa ra'si. Ya, orang yang menjawab fatwa dengan isyarat tangan dan kepala. Ya, sekarang di hadis nomor 86. Kalau di PDF halaman 240. Benar ya, mudah-mudahan benar. Silakan yang baca. Kita dibaca dulu ya hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musa bin Yusmail qala hadatsana Wahib qala hadatsana Hisam an Fatimah an Asma. Dari Asma qalat dia berkata, ya ata itu Aisyah wa hiya tusolli. Aku mendatangi Aisyah dan dia sedang sholat. Fakultu lalu aku bertanya ya masya nunas ya apa urusan orang-orang. Ini waktu terjadi apa namanya gerhana ya. Fa asyarat ila sama ya maka Aisyah berisyarat ke langit. Maksudnya terjadi gerhana di langit di gerhana bulan ya berarti ya. Faidan nasuk ya maka tiba-tiba orang-orang itu kiam berdiri ya maksudnya untuk sholat. Waqalat subhanallah dia mengatakan subhanallah. Kultu aku mengatakan ayah ini adalah tanda tanda kekuasaan Allah. Fa syarat birosiha maka dia berisyarat dengan kepalanya ya naam ya maksudnya mengatakan ya naam. Nah ini sebenarnya bagian ini yang mau diambil oleh Imam Bukhari ya karena kan apa namanya ya disesuaikan dengan pembahasan ya karena ini pembahasan ilmu ya kaitannya dengan berfatwa. Ketika berfatwa artinya menjawab pertanyaan itu hanya dengan menganggukkan kepala, tidak pakai kata-kata. Ya, termasuk tadi dengan tangan kan nunjuk. Ya, Pak Syarot tadi kan ila sama berisyarat, ya berisyarat. Jadi tidak pakai ucapan. Jadi boleh kalau memang isyarat itu bisa dipahami. Ya, kalau isyaratnya bisa dipahami, ya udah. Karena kan tujuan orang minta fatwa kan agar jelas ya diberi fatwa. Jadi pakai isyarat tangan, pakai isyarat kepala juga bisa. Ini seperti yang dilakukan oleh Aisyah ini. Jadi sebenarnya itu yang mau diambil dari hadis, bukan isi hadisnya gitu ya. Bukan isi hadis walaupun tentu ya isi hadisnya juga apa namanya yang dikemukakan itu sangat penting ya semuanya. Nah, cuman kalau kaitannya dengan judul itu ya bagian itunya yang diambil gitu. Diambil petunjuknya. Ya kan? Makanya Imam Bukhari itu satu hadis itu bisa beberapa ya dicantumkan di bab yang berbeda. Ya, nah tapi walaupun pengulangan ada redaksi yang berbeda, bahkan dengan sanad yang berbeda, tidak sama persis gitu. Nah, inilah keunikannya Sahih Bukhari itu. Ya, jadi hadis yang sama itu nggak persis semuanya sama, ya kan? Justru nanti ada redaksi yang berbeda, ada sanad yang berbeda. Nah, itu semacam ya mengumpulkan. Sebenarnya cuman oleh Imam Bukhari itu ditempatkan di bab yang berbeda dengan diambil petunjuk tertentu dari hadis itu disesuaikan dengan judul. Nah, beda dengan Imam Muslim. Imam Muslim beda metode oleh Imam Muslim mah satu hadis yang apa hadis-hadis yang sama itu dikumpulkan dalam suatu tempat.
ya kan? Makanya ada beberapa gitu kalau di Sahih Muslim itu satu tempat ya. Fakum tuh hatta tajalanil wasyu. Ya, maka aku berdiri ya kata siapa namanya? Fatimah itu ya. Ya sampai jelas ya bagiku tajalani al-wasyu. Ya hingga aku bilang itu gimana? Jadi maksudnya setelah sampai selesai ya apa namanya gerhana itu ya tersingkap ya. Tidak ada penjelasannya. Al-Qoribah. Ini hadis 8 8 8 6 dua 86 ya. 86 ya. Hmm. Ada Saddam Musa itu kan? Kalau di sini diartikan maka aku pun ikut sholat namun timbul perasaan yang membingungkanku hingga aku siram kepalaku dengan air. Jadi kosyu di sini apa tadi ya yang membingungkan sesuatu yang membingungkan ya fajal itu ada ini ya asubu ala rosil ma aku jadikan ya apa aku tuangkan air ke kepalaku. Fahamidallah maka dia memuji Allah yang maksudnya Nabi ya SAW. Ya, ini kan Nabi Fahamidallah saja an Nabiyu wa asna alaihi summa qala ma min syai'in lam akun urituhu illa ru'aituhu fi maqami. Tidak ada sesuatu pun yang belum aku lihat kecuali aku lihat di tempatku ini. Jadi pada saat apa namanya setelah sholat ya gerhana itu ditampakkan kepada Rasulullah ya, apa yang belum ditampakkan kepada beliau ya hatal janatu wa naru hingga surga dan neraka. Fauhiya ilayya annakum tubtanuna fi kuburikum misla au qariba la adri ayu dalika ya. Nah, maka aku diberi wahyu ya bahwa kalian itu akan diuji ya di dalam kubur-kubur kalian. Ya, terkena fitnah maksudnya kan ada ujian di dalam kubur, ada pertanyaan dari malaikat itu ujian. Fitnah kubur itu maksudnya itu. Ya, misla seperti nah, tapi di sini nggak disebut seperti apa. Ya, au qarib ya hampir. Ya, la adri ya yang aku sendiri tidak tahu yang diucapkan asma. Ya, yang diucapkan asma itu tidak tahu di sini. Min fitnatil masih dajjal ya dari fitnah masih dajjal. Yuqal dikatakan ma ilmu bihadzal rajul. Nah, ini kan pertanyaan di alam kubur. Ya, apa ilmumu dengan orang ini? Ya, fa'amal mu'min awil mukin. Ya, orang mukmin, orang yang yakin. La adri bi'aihima qolat asma. Nah, aku tidak tahu dengan apa asma itu berkata. Fayaqul huwa Muhammadur Rasulullah. Ya, Muhammad Rasulullah ja'ana bil bainati wal huda. Datang kepada kami ya dengan membawa bukti-bukti dan petunjuk fa'ajabna wa taba'na. Lalu kami memenuhi dan mengikutinya. Huwa Muhammadun salasan. Dia Muhammad sebanyak 3 kali. Ini kan di alam kubur ya. Ketika ditanya orang beriman ya bisa menjawab. Ya di secara lengkapnya kan marobuka kan. Tuhan Muhammadinuka apa agamamu. Ya mahadar rojulu ladzi buisa fikum. Siapa lelaki yang diutus ke kalian ini? Jadi diperlihatkan mungkin ya apa wujud gambarnya atau fotonya mungkin di alam kubur itu.
Fayuqalu nam sholian, dikatakan nam sholian, tidurlah ya dalam keadaan apa namanya sholihan gitu, yang nikmat mungkin ya, tenang ya, dengan tenang. Pada alimna in kunta la muqinan bi, ya kami sudah tahu bahwa engkau itu betul-betul meyakini. Wa amal munafik, nah adapun orang munafik awil murtab ya, yang ragu-ragu, la adri ayat dzalika qalat Asma. Aku tidak mengetahui ya apa yang dikatakan oleh Asma, fa yaqulu la adri. Ya, saya tidak tahu, sami itu nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku pun ikut-ikutan. Nah ini ya, cuman ikut-ikutan saja. Ya, memang di sini ada kata-kata yang tidak diketahui oleh perawinya ya. Sedangkan nanti ada di hadis-hadis lain yang melengkapinya kan. Qaulu Hisham itu Ibnu Urwah ya bin Zubair dari Fatimah, dia adalah putri Munzir bin Zubair, dia adalah istri Hisham dan putri pamannya. Qauluhu an Asma bintu Abna. Maksudnya ini Asma putri Abu Bakar, saudaranya Aisyah ya. Kakaknya Aisyah berarti ya. Zauj Jubair bin Awam. Ya, istrinya Zubair bin Awam, ini salah satu sahabat 10 ya, di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Wahia jadatu Hisam, dia adalah nenek dari Hisamnya. Karena kan Urwah itu kan anaknya Asma, anaknya Zubair. Lalu punya anak Hisam, Hisam bin Urwah. Ya, makanya kan apa Urwah itu banyak menerima ilmu dari Aisyah itu, karena Aisyah kan bibinya. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Urwah itu dari Aisyah. Nah, lalu dari Urwah itu diterima oleh anaknya itu Hisham. Fatimah, Jami wa Fatimah, dan Fatimah semuanya. Ya, Fatimah itu tadi Fatimah bintul Mudir bin Zubair. Ya. Fatimah bintu Jubair. Qauluhu faqultu ma sya'nun nas ay lam apa? Lama ro'at min itiro min attirobihim. Jadi ketika dia melihat apa namanya keriuhan ya, jadi itirob di sini maksudnya orang-orang ribut lah, riuh, riuh ya. Qauluhu fa asyarat ya Aisyah ila sama, ya Aisyah berisyarat ke langit, ain kasafati samsu ya, matahari, ini matahari berarti ya, bukan bulan ya. Matahari terjadi gerhana matahari. Qaulu faidan nasu qiyam ya, tiba-tiba orang-orang berdiri, ay ka'annaha iltafatat ya, seakan-akan dia menoleh min hujurati Aisyah ila man fil masjidi, dari kamar Aisyah ke orang yang ada di masjid. Fawajadathum qiyaman fi sholatil kusuf, ya maka dia mendapati mereka ya berdiri dalam sholat gerhana. Wa fihi itlaqun nasi alal ba'di ya, di dalamnya ada menyebutkan kata orang-orang, maksudnya sebagian. Nah, ini dalam mubalaghah disebut apa? Menyebutkan seluruhnya, maksudnya sebagian. Kuliah, dia majas apa namanya, majas mursal. Majas mursal ya alakonya kuliah ya, jadi disebutkan seluruhnya, yang dimaksud sebagian. Jadi manusia ya maksudnya sebagian, jadi enggak semua manusia. Qauluhu ya, perkataannya faqalat subhanallah. Ya ai asyarat qailatan, dia berisyarat sambil berkata subhanallah. Siapa Fatimah tadi ya. Qauluhu qultu ayah, aku katakan ayah, dia adalah satu tanda kekuasaan. Huwa birofi, dengan marfu ayatun gitu ya. Khobar mubtada.
Baru mubtadain mahdhufin, khobar dari mubtada yang dibuang, ai hadhihi ayah, ai alamat. Jadi ayah maksudnya hiya ayah atau hadhihi ayah. Mubtadanya dibuang. Wa yajuzu hadfu hamzatul istifham wa tuha. Boleh membuang hamzah istifham dan menetapkannya. Ya hamzah istifham. Itu bertanya mungkinnya di sini. Hamzah istifham yang ada di mana? Yang ada di ayat. Kalau yang ada di ayat, apakah berarti bertanya? Ahad di ayat. Jadi perasaan bukan pertanyaan ini. Masalah masalah masalah. Kultu ayah, Fasad birosia. Oh iya betul bertanya ya. Makanya kan Aisyah menjawab, Fasad birosia ayah naam. Jadi di sini ayah ini bertanya berarti. Nah di sini berarti dibuang hamzah istifhamnya. Ayah gitu. Di ahad di ayah. Apakah ini ayat tanda? Nah, makanya dijawab ya. Fasad birosia ayah naam ya. Ya, berarti di sini ada hamzah istifham yang dibuang. Qaulu faqumtu ay fi sholah ya aku berdiri ya maksudnya dalam sholat hatta alani. Nah kalau yang tadi kan hatta tajallani ya ini di sini alani. Kada lil aksad bin aini muhmalah. Nah ini kan ada perbedaan apa redaksi ya dari perawi ada yang menggunakan ya ini untuk mayoritasnya menggunakan ain yang tidak bertitik. Watafifil lamnya ditahfif artinya tidak ditasdid alani berarti. Ini dalam riwayat kebanyakan ya yang meriwayatkan dari Bukhari. Wafi riwayat Karimah dalam riwayat Karimah ya ini salah satu yang meriwayatkan dari Bukhari. Tajallani berarti kan yang ditulis di sini ya di kitab PDF ini tadi di hadisnya riwayat Karimah tadi Tajallani bib musanatin wajib dengan titik dua maksudnya tak wajim lalu jim ya walam musaddada lam yang bertasydid tajalla jadi tasdid wajalalu syai ma wutiya bihi. Nah apa namanya jalalu syai itu ma wutiya bihi menyingkap sesuatu apa yang tertutup wal ghasyu bifatil ghaini ya ghasyu dengan mematahkan ghain wa iskanu shin mensukunkan shin wa al mu'jamataina yang bertitik wa tafif alia ya mentafif al ghasyu bikasri shin wa tasdidil ya dengan mengkasrotkan shin wa tasdidil ya. Nah berarti kalau mengkasrotkan shin gisi ya berarti goshi ya goshi yu. Jadi bisa gosyu bisa goshi yu. Ya aidan huwa tarfun minal igma. Nah dia adalah satu macam dari pingsan ya. Jadi gosyu di sini maksudnya pingsan. Wal muradu bihi huna al halatul qaribah min huna. Yang dimaksud di sini kondisi yang dekat darinya fa'atlaqathu majazan. Dia menyebutkannya ya secara majaz. Jadi maksudnya dia hampir pingsan gitu. Jadi bukan pingsan beneran. Walihada kalau oleh karena itu dia berkata faja'altu asubu ala rosil ma. Ya aku menuangkan air ke kepalaku air fitil kalhal yadhaba dalam kondisi itu supaya hilang.
Ya, jadi memang dia hampir pingsan ya. Siapa Fatimah itu ya. Ini kan yang berbicara ini kan Mbak Asma ya, bukan Fatimah, Asma. Asma ya, binti Abu Bakar tadi ya. Jadi tidak pingsan, hampir pingsan, lalu diguyur pakai air. Ya. Nah, wawahima man qala bi anna subha kana ba'dal ifaqah. Ada yang berasumsi ya dugaan yang lemah, orang yang mengatakan bahwa dia menuangkan air itu setelah sadar, berarti ini si pingsan beneran. Pingsan lalu dituangkan air. Nah, tapi yang lebih tepat tadi dia belum pingsan. Ya, hanya diguyur air. Wasayati takrir dalika fi kitab Thaharah. Ya, penetapan hal itu akan datang dalam kitab Toharoh. Wasayatil kalam ala hadal hadis aidan fi salatil kusuf. Ya, dan akan datang juga pembahasan terhadap hadis ini ya tentang masalah hukum sholatnya ya dalam sholat gerhana insya Allah taala. Qaulu tuhu bidomil hamzah dengan mendomakan uri tuhu berarti ya. Didomakan hamzahnya uri tuhu. Jadi aku diperlihatkan. Qaulu hatal jana wa nar rawainahu bil harokati salas fihima. Kami meriwayatkannya dengan 3 harokat. Berarti hatal janatu, hatal jannata, hatal jannati. Jadi bisa 3 harokat. Qaulu mislu au qariban kadza huwa bitarki tanwin bil awal. Nah, di awal tidak pakai tanwin misla. Nah, sedangkan yang kedua pakai tanwin qariban fisal isbati fisani. Qala Ibnu Malik taujihuhu an aslahu mislu fitnatid dajjal. Ya, jadi apa namanya? eh Mengarahkan ya makna dari hafad ini bahwa asalnya ya seperti fitnah dajjal au qoriban. Karena kan setelahnya itu ada kata fitnah dajjal. Seperti fitnah dajjal atau dekat ya hampir hampir sama dengan fitnah dajjal. Wa hudhifa ma'udifa ila misla. Maka dihilangkan yang didapatkan kepada misla. Udifa ila misla. Jadi misla fitnatil dajjal itu cuma dihilangkan. Ya, nah dihilangkan tapi mislanya tetap ala hayatihi wa taraka ala hayatihi qoblal hadfi seperti keadaannya semula sebelum dia dibuang. Sehingga dia nggak pakai tanwin ya, nggak pakai alif lam jadi misla. Wajah zarhatu di dalam ma ba'dahu alaih. Nah, boleh membuang untuk lidah karena ada petunjuk setelahnya. Ya, setelahnya yang au qoriba itu ya al qoriban. Wada kaqauli syair ini seperti perkataan penyair baina zirai wa zirai wajab hatil asadi. Takdiruhu baina zira'il asadi. Jadi mudhof tapi diatopkan gitu ya. Ya kan? Mudhof huruf pilahnya dihilangkan lalu diatopkan ke mudhof lagi. Tapi yang keduanya itu jadi tanwin ya, qoriban. Jadi boleh seperti itu. Ya, waqala dan yang lain berkata amma wa halfal mari min lutfi rabbihi kawali tazu apa tazwi anu mawa ya.
yuhadziru. Ini amama ini ya mengatopkan mudhof ke mudhof. Amama wa khalfal mar'i. Nah, asalnya kan amamal mar'i wa khalfal mar'i gitu. Jadi mudhof ilaih dibuang, lalu mudhof diatopkan amama wa khalfa. Wafi riwayat dan dalam satu riwayat tarki tanwin pisani aidon. Nah, ada riwayat yang lain kata koribannya ini nggak ditanwin jadi misla au koriba gitu. Kalau tadi pakai tanwin koriban. Buat taujihu ya dan bisa penjelasan atau alasannya ya, penerangannya ya keterangannya. Karena mudhaf ila fitnah aidon. Nah, diidofatkan ke fitnah juga. Wa izhar al fil jar bainal mudhaf wa mudhaf ilaih jaizun inda qaum. Jadi ini mengebahas apa ya? Ya irobnya sebenarnya irob kata misla dan goriban. Ya, jadi menampakkan huruf jar antara mudhof dan mudhof ilaih itu boleh menurut satu kaum. Ini kan di hadisnya tadi kan misla au qoriba. Nah, kalau di sini nggak tanwin ya. La adari ayudalika qalat asma. Nah, ini kan qoriba min. Nah, di sini ada huruf jar ini. Misla au qoriba min. Nah, di sini ada min huruf jar. Fitnati. Nah, menurut satu kaum qoriba ini kan jadi mudhof. Tadi mudhof ilaih kok ada min di tengahnya. Jadi menurut satu kaum antara mudhof dan mudhof ilaih boleh huruf jar di tengah. Walaupun secara apa biasanya kan tidak ya. Wa qaulul adri ayyudzalika qul asma jumlah mu'taridah. Ini kalimat sisipan ini mah tidak terkait langsung ya dengan kalimat perkataan dalam hadis tadi. Ya, jadi ini kalimat saya tidak tahu kalau asma apa yang dikatakan oleh asma itu. Baina apa? Bayana biharrawi anasyaka minhu ya perawi menjelaskan bahwa eh, keraguan itu berasal darinya. Ya, hal kolat lahu asma misla au kolat koriban. Jadi ini ada keraguan tuh bukan dari asmanya, tapi dari yang meriwayatkan dari asma. Apakah asma itu mengatakan misla atau koriba gitu? Jadi bukan asmanya mengatakan misla atau koriba, ya. Yang perawi dari asma itu ragu apakah asma mengatakan misla atau koriba. Ya, hal kalau saya wasatati mabahisu hadza al-matni fi kitabil janais. Jadi di sini mah cuma ngejelasin apa namanya katanya aja ya nggak dibahas isinya. Jadi biasa ya belajar kalau misalnya karena Ibnu Hajar juga ketika mensyarah itu ya menyesuaikan dengan babnya. Ini kan babnya cuman tadi kan, cuman hanya isyarat, fatwa dan isyarat ya udah itu aja. Nah nanti kan di sini isinya tentang sholat sholat gerhana, ya kan? Nah pembahasan sholat gerhananya ya nanti di bab sholat gerhana aja gitu. Terus kaitannya dengan apa namanya ada kitab dalam kitab Janais, ya kaitannya yang apa itu berarti yang Janais? Apa yang meninggal itu di dalam apa tadi kaitannya? Fitnah kubur. Pertanyaan di alam kubur. Nah, berarti ini cocoknya dibahas di kitab Janais, jenazah. Jadi nggak semua. Jadi mengajar juga membagi-bagi kan penjelasannya.
ya supaya inilah sesuai dengan judulnya. Kalau semua isi hadis dibahas dalam bab tersebut ya habis nanti kan ada lagi di bab lain. Gitu ya. Insya Allah taala tanbih peringatan atau catatan ya waqwa fi nusrati Sogoni ya terdapat dalam manuskrip Sogoni huna qala Ibnu Abbas marqaduna apa wa makhrajuna tempat kami tidur tempat kami keluar wa fi subuti dzalika nazar penetapan hal tersebut tuh perlu ditinjau ulang li'annahu lam yaqa fil hadis lidzalika lidzalika zikrun. Jadi di dalam hadisnya tidak ada penyebutan hal tersebut. Ya, meskipun memang nampak ada kaitan wa in kana qad yadharu lau munasabah ya meskipun terkadang nampak ada kaitannya wa qad dzakara dzalika fi maudihi fi surat Yasin. Dan sungguh dia menyebutkan hal itu di tempatnya dari surat Yasin. Di kalimat markoduna ya wa makhrajuna di surat Yasin kan ada ya. Ini di hadis yang tadi nggak ada ya. Jadi itu aja sih yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Karena sebenarnya yang terkait dengan babnya itu masalah itu aja. Berfatwa dengan isyarat. Ya, adapun pembahasan lainnya ya bukan judulnya. Oke. Iya. Jadi kadang membawa itu kan dalam soalnya hadisnya panjang, gitu. Tapi harus diambil bagian yang sedikit. Bahkan bukan dari matannya gitu ya. Ya, jadi bukan dari matan isi yang dalam hadis itu, tapi hanya tadi gerakan Aisyah dengan tangan, gerakan kepala itu cuma itu aja yang diambil. Tapi memang Imam Bukhari itu ya cukup cerdas ya di dalam mengambil faidah ya atau menyimpulkan dari sebuah hadis itu ya sehingga menjadi judul-judul yang sangat bagus yang sangat bermanfaat. Baik, kita cukupkan untuk kajian malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.